Halo teman-teman, kembali lagi di Iktus Edu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri perjanjian lama yaitu Kitab Tawarik. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Hari ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga adalah pokok pembahasan dari Kitab Tawarik. Kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Teman-teman, Kitab Tawarik ini dalam Septuaginta disebut sebagai Paralei-pomena, yang berarti yang belum diceritakan. Kitab Tawarik ini kemungkinan lanjutan dari Kitab 1-2 Raja-Raja dan 1-2 Samuel. Di Kitab Tawarik ini ada daftar silsilah. Nah, daftar-daftar silsilah ini merunut warisan iman perjanjian yang dimulai dari Adam, keturunan Adam sampai Daud. Tetapi ada penekanan khusus yang memberikan perhatian pada leluhur bangsa Israel. Nah, teman-teman, kisah yang sesungguhnya dalam Kitab Tawarik ini adalah kerajaan Israel. Mulai dari akhir pemerintahan Saul hingga pembuangan Yehuda ke Babel. Kisah tentang jabatan Raja Daud dan Salomo tidak membahas tentang apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi dosa mereka, tetapi lebih difokuskan pada peristiwa dan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan tabut perjanjian dan pembangunan bait suci. Kitab Tawarik ini ditulis pada akhir masa pembuangan di Babel dan dilatar belakangi oleh keputusasaan atas kegagalan peresmian kerajaan Mesias di Yehuda, seperti yang dinubuatkan oleh Hagai dan Zakaria. Kitab ini, Kitab Tawarik, menekankan pada pengesahan kekuasaan para imam dan orang Lewi dan berbagai sumbangan dari kerajaan kesatuan dan Yehuda kepada kehidupan beragama di Israel. Itulah yang melatar belakangi penulisan dari Kitab Tawarik. Kita lanjut kepada tujuan penulisan. Apa sih yang menjadi tujuan penulisan? Apa yang ingin dicapai oleh si penulis agar kepada para pembacanya? Yang pertama itu, penulis kitab ingin menyampaikan sifat bait suci sebagai pusat bangsa Israel pada saat itu. Sementara keberhasilan Salomo secara langsung berhubungan dengan penyembahan yang layak terhadap Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menunjukkan pemeliharaan Allah terhadap sejarah bangsa Israel. Lalu yang ketiga, untuk menunjukkan adanya pembalasan ilahi yang berhubungan dengan berbagai berkat dan kutuk dari perjanjian bersyarat Allah dengan Israel. Lalu yang terakhir, untuk memberikan pengharapan kepada bangsa Israel setelah pembuangan dengan meyakinkan bahwa Allah tetap menyertai bangsa Israel. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, apa sih yang menjadi pokok pembahasan dalam Kitab Tawarik? Teman-teman, yang menjadi pokok pembahasan dalam Kitab Tawarik adalah ibadah di bangsa Israel pada saat itu. Ibadah kepada Allah merupakan bagian integral dari cita-cita teokratis yang dituliskan oleh penulis Kitab Tawarik. Kisah mengenai ibadat umat Israel dalam Kitab Tawarik menggambarkan bermacam-macam pengalaman rohani umat Israel. Ibadah Israel adalah pengalaman aktif di hadapan Allah. Mereka mengakui kelayakan Allah dan memberikan rasa hormat dengan gerak isyarat, tindakan, dan gerakan yang meliputi korban curahan, korban bakaran, bersujud, membayar nazar, dan lain-lain. Ibadah merupakan suatu ungkapan dalam kata-kata dan tindakan. Penulis Kitab Tawarik juga menekankan pada tugas imam dan orang Lewi. Tapi siapa sih imam itu? Siapa sih orang Lewi itu? Para imam adalah keturunan Harun yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan mewakili umat Israel dalam mempersembahkan korban. Sedangkan orang Lewi, khususnya yang laki-laki ya teman-teman, tugasnya itu yang berkaitan dengan perawatan dan pelayanan dalam rumah Tuhan. Jadi kalau para imam tuh untuk lebih ke pelayanannya, untuk membantu si umat Israel mempersembahkan korban. Kalau orang Lewi ini lebih ke perawatan rumah Tuhan, pelayanan dalam rumah Tuhan gitu. Nah, sentralisasi tanggung jawab untuk agama yang resmi dalam jabatan raya mendukung otoritas
dalam jabatan raja, teman-teman, mendukung otoritas imam dan orang Lewi. Jika jabatan raja di Israel berhenti, maka imam dan orang Lewi seharusnya mendatangkan tatanan baru dan menetapkan kembali teokrasi di Israel. Teokrasi itu yang pemerintahannya pusatnya kepada Allah. Penulis Tawarik juga memberikan penekanan pada sifat teokratis umat Israel. Karya Allah yang langsung, pola hukuman imbalan, otoritas hukum Taurat, dan peranan rumah Allah merupakan unsur-unsur penting dalam pemerintahan Allah. Dalam konteks Israel, keberhasilan dalam hal rohani berakibat keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan. Kesetiaan kepada Allah harus tetap dipelihara untuk memperoleh janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Allah. Demikian teman-teman pembahasan mengenai kitab Tawarik. Kiranya pembahasan hari ini teman-teman bisa cerna, teman-teman bisa belajar dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.